Kalau orang sudah ngomongin iman itu kan kepada Tuhan. Dan kita tahu Tuhan itu kecerdasan semesta yang juga ada dalam tubuh kita. Berarti tubuh kita juga ada Tuhannya dalam arti kecerdasan semesta yang sedang mewujud sebagai material. Maka kita juga harus mengimani tubuh kita. Dengan cara apa? Jagalah kebersihannya sebagai bagian dari iman. Kembali lagi di Dialog Positif Plus, masih bersama guru kita Bapak Wayan Mustika. Oke Pak, kita bahas kemarin tentang tubuh gitu ya, bahwa betapa pentingnya tubuh sebagai kitab suci untuk dibaca, dipelajari gitu. Nah, tapi kan sekarang begitu baca kadang-kadang nggak ngerti isinya Pak, ya kan? Jadi ini tuh apa sih gitu? Kadang-kadang ada bacaan yang mungkin kita nggak paham maknanya. Nah, gimana untuk berkomunikasi dua arah sama tubuh kita ini supaya kita bisa lebih mengenal dan bisa berselaras dengan tubuh gitu Pak Wayan, silakan. Nah, karena tubuh itu kan bicara dengan bahasa yang sangat halus, sangat pakai rasa, sehingga kita membutuhkan kepekaan. Nah, yang disebut peka itu kan berarti kita juga harus halus. Suasana di luarnya hening, suasana di dalam juga hening. Sehingga kita butuh kepekaan untuk bisa membaca bahasa tubuh kita dalam rasa. Nah, contohnya misalnya begini. Kalau kita nggak duduk dalam diam gitu, kita nggak bisa mendengarkan jantung kita lagi gimana nih gitu. Ya, makanya dokter pun kalau mau mendengarkan suara jantung, dia harus menutup telinganya dengan stetoskop dan kemudian menyentuhkan langsung ke sininya, sehingga benar-benar terkonek, tidak ada gangguan dari luar lagi. Gitu. Itu contoh kalau kita mau mendengarkan suara jantung, suara paru-paru, suara perut dan lain-lainnya itu. Nah, untuk bisa mendapatkan kepekaan itu kita harus berlatih menghaluskan dulu. Menghaluskan diri kita, menghaluskan ego kita, menghaluskan perasaan kita, sehingga kita tahu apa yang sedang disampaikan oleh tubuh kita. Terutama misalnya tentang rasa nyeri. Kalau rasa nyeri kan ya paling gampang lah, paling umum lah kita rasain. Kalau dia nyeri berarti ada sesuatu di situ, di tempat dia nyeri. Cuman yang jadi masalah itu adalah kita kadang menolak nyerinya. Padahal nyeri itu adalah sebuah peringatan. Nah, misalnya nih, kita pasang alarm di rumah. Kita pasang alarm maling lah. Tiba-tiba alarmnya bunyi karena ada maling masuk. Yang kita marahin si alarmnya. Ini alarmnya kok ribut banget sih, kita matiin alarmnya. Atau kita dia lagi ngasih tahu ada maling. Gitu. Keren. Jadi artinya apa? Ketika tubuh kita memberi tahu kita tentang ada rasa sakit, yang kita butuhkan fokus ke situ. Kalau kita mau menghentikan boleh, menghentikan rasa sakit boleh. Kamu kayaknya cukup lama. Ya sama kayak kita kalau mobil kita kesentuh orang, alarmnya bunyi, kita kan noleh sejenak, oh aman, baru kita matiin. Ya enggak? Bukan matiin dulu sebelum ngecek amannya. Nah, tubuh kita ketika menunjukkan rasa sakit, kita toleh dulu, ada apa nih? Jangan-jangan dia nginjak sesuatu. Ya, jadi setelah kita tahu dia nginjak sesuatu, bolehlah kita hilangkan. Oke, aku mengerti sinyalmu. Kamu sekarang berhenti. Nah, ketika kita bicara pada tubuh kita dengan sukacita, dengan bentuk penerimaan di awalnya, kita bisa loh memproduksi yang namanya endorfin. Hormon endomorfin. Jadi dia penghilang nyeri yang luar biasa. Ya. Tapi kita butuh sering-seringlah connect. Makanya tubuh kita sering dibilang juga peliharaan, seperti hewan, hewan yang kita gembalain. Betul. Karena dia hewan, maka kita harus sering juga ngobrol sama dia, supaya kita ngerti bahasanya dia dan dia ngerti bahasa kita. Kalau anjing disuruh sit, dia duduk. Ya, disuruh salam dia mau. Tubuh juga sama. Tapi kalau dia menganggap kita tuannya, lah kalau dia sama kita juga bertengkar. Sama kayak kita punya anjing baru, misalnya kita sering bertengkar, kita nggak dianggap tuan sama dia. Jadi kalau yang dianggap tuan itu kita bisa membaca dia dan dia akan mengikuti apa kata kita. Nah, jadi kalau kita sering peka sama dia, oh kamu sakit, sorry. Bicara sama sorry. Kasih hadiah kalau dia lapar. Kasih hadiah makan kalau dia lapar, kasih hadiah minum kalau dia haus, kasih hadiah istirahat kalau dia capek. Nah, ini yang sering dilanggar. Udah tahu capek aja. Udah tahu capek dilanggar. Ntar lagi deh gitu. Perut sudah ngasih tahu nih, saya lagi lapar nih. Ntar lagi deh. Saya masih sibuk nih. Dikasih tahu lah sama usus. Dia ngomongnya ke lambung. Lambung, si bos nggak mau nih dikasih tahu dengan suara
Kamu aja kasih tahu, udah. Dia lalu menciptakan peningkatan asam lambung dan bikin perih. Udah bikin perih aja, lalu kita bikin, nggak apa-apa. Akhirnya apa? Dia sebenarnya ingin ngasih tahu bahwa ada penurunan gula Di tubuh kita. Oke. Terus dia bilang, belum mau juga nih dia makan, gimana caranya? Udah, kasih tahu aja bahwa kamu loh yang membutuhkan, bukan aku. Dia ngasih taunya ke sel-sel otot. Akhirnya apa? Oke, kalau gitu aku tak kasih tahu lah dengan gemeteran gitu. Makanya kita gemeteran nih kalau udah habis glukosa gitu. Ini kalau kelihatan komunikasi di dalam, kira-kira di dalam ngobrolnya gitu. gini Ngobrolnya gitu. gitu. Oh, keren sih. Akhirnya dia gemeteran. Kita masih juga lagi dikit gitu. Wah, ini bahaya nih. Dia ngasih tahu ke otak langsung. Otak, kalau si bos juga nggak berhenti, aku loh yang ngabisin gulanya. Nanti kamu nggak dapat. Gimana caranya? Oh gitu ya. Oke, tak shutdown aja dah. Lalu kita kolaps sebelum. Berarti sebelum dia kolaps, itu sebetulnya sih udah ngasih tahu. Udah ngasih tahu dia. Udah ngobrol dia sama kita gitu. Cuman yang namanya tadi kita nggak peka. Kan sama aja anjing yang gonggong, kita diam. Iya. Nah, si tubuh ini sudah ngasih tahu, kita nggak peka, nggak peka memahami maknanya, maksudnya gitu. Oke. Nah, akhirnya apa? Ada orang suka main game sampai malam udah ngantuk. Entar dulu. Kopi mana kopi? malah dipaksa supaya tetap bangun gitu ya. Padahal tubuhnya perlu istirahat. Iya. Dan karena tubuh adalah pelayan bagi si bos, si pikiran. Akhirnya yang dia lakukan apa? Beradaptasi. Dia bongkar semua energi yang dia butuhkan sampai yang seharusnya dia cadangkan dan dipakai pada saat-saat yang khusus. Akhirnya dia pakai juga. Akhirnya yang terjadi apa? Manusia mengalami bukan hanya distress pada otot-ototnya, pada sel-selnya, juga mengalami distress pada mentalnya. Makanya orang yang jarang tidur, kesulitan tidur, atau bahkan tidur yang nggak bagus kualitasnya, yang terjadi itu apa? Banyak mengalami depresi. Tubuh kita tuh, banyak macam-macamnya. Oh, ini keren banget sih poin kalau kita ngerti ya tadi ya runtutan bahwa kalau udah lagi lapar kan. Tapi balik lagi sebetulnya itu ketidakpekaan karena mungkin ada ego yang pengen kerjaannya cepat beres dulu lah. Masalahnya di situ ya Pak Wayan? Masalahnya di situ. Karena kita lebih mementingkan sesuatu di luar diri kita daripada apa yang disampaikan oleh kendaraan kita. Nah, itu masalahnya. Ya, ini kendaraan ini makanya kita disuruhkan. Ya kalau di Islam misalnya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, nggak usah keluar dulu dah, kepada tubuh aja dulu. Kan tubuh ini udah diberkahin sama dia. Kamu tak kasih hadiah ya tubuh, ini susah lo carinya gitu. Bahkan kata orang-orang yang bisa ngelihat alam sana atau alam gaib sana, dia bilang alam sana itu para makhluk-makhluk alam sana itu katanya bisa dipercaya sih menurut saya. Dia bilang mereka harus sekolah ribuan tahun hanya untuk diizinkan mendapatkan tubuh manusia. Karena dalam tubuh manusia ini dia bisa mencicipi banyak alam material ini. Ini surga bagi mereka. Lah kita di sini dikasih tubuh material untuk mencicipi alam material, nggak benar-benar kasih sayang sama tubuh. Wah, keren. Nggak mau dengerin dia pula. Ya maksudnya jadi relate kan sering belajar gini Pak Wayan bahwa peliharalah dirimu, baru keluargamu. Ya. Semua saya rasa berawal dari dirimu. Betul. Dan ya kalau kita pernah bahas juga kenapa di pesawat yang disuruh pakai oksigen ini kan ibunya dulu baru anaknya kan. Tolong diri sendiri dulu kan. Tolong diri sendiri dulu. Ya, dan lagi ya begini Kang Abu. Kalau biasanya kalau orang sudah ngomongin iman itu kan kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan. Dan kita tahu Tuhan itu kecerdasan semesta yang juga ada dalam tubuh kita. Berarti tubuh kita juga ada Tuhannya dalam arti kecerdasan semesta yang sedang mewujud sebagai material. Maka kita juga harus mengimani tubuh kita. Dengan cara apa? Jagalah kebersihannya sebagai bagian dari iman. Bener keren sih Pak Wayan. Dan ini kan yang sekarang kita sering dengar kalau bahasa yang agak trending akhir-akhir ini disebut self-love Pak Wayan. Betul. Bagaimana mencintai. Cuman kadang-kadang mencintai diri ini jadi lupa ya Pak Wayan. Maksudnya kalau kita ngomongin nanti akhirnya jadi ritual apa, seakan-akan ritual itu yang ibadah. Padahal lupa bahwa mencintai diri ini juga bagian dari ibadah gitu ya. Betul. Karena kalau kita beribadah kepada alam semesta raya, kita kan sudah dikasih. Kamu ukurannya ukuran tubuhmu. Kalau aku sebagai asal dari kecerdasan semesta itu, ukuranku alam semesta raya. Kalau bagimu aku mencintai alam semesta raya, maka bagimu sebagai percikanku, kamu cintailah alam semesta kecilmu.
Aku datang merawat alam semesta raya, dan kamu datang untuk kuizinkan merawat semesta kecilmu. Urus itu aja dulu dah. Wah, keren Pak Wayan. Makasih Pak Wayan, ini greget nih maksudnya jadi sesuatu yang iya ya gitu. Mudah-mudahan yang menyaksikan ini ya kita semua belajar terus tentang si kendaraan ini Pak Wayan. Karena sejatinya si kendaraan ini selalu banyak memberikan pesan kepada kita, banyak memberikan apapun yang selayak dan seharusnya dilakukan. Sehingga mungkin kita menyadari bahwa tidak akan ada yang bisa mencintai dan menyayangi kita kecuali diri sendiri. Maka mulailah untuk belajar mencintai diri dengan mengenali tubuh. Ada satu lagi Pak Kang, boleh Kang ya? Tadi itu saya dengar nonton video lah, bahwa seorang anak ketika ditanyain apa sih 7 keajaiban dunia, dia bikin terus saya dialirkan pesan untuk disampaikan. Nggak tahu ternyata hari ini ada disampaikan bahwa apa sebenarnya dari 7 keajaiban dunia itu, ya 8 lah, kita tambahin lagi 1. Yang pertama adalah tubuh kita. Tubuh manusia adalah keajaiban. Kenapa saya katakan demikian? Aduh Kang, kalau masuk ke dunia kedokteran aja, kalau fokus kepada itu, wah, benar-benar nggak bisa diceritain lah. Betapa ajaibnya tubuh manusia itu. Bahkan kalau kita masuk ke wilayah DNA, masuk ke wilayah bagaimana dia memiliki kekuatan daya ajaib metafisik dalam energi cerdas di setiap sel itu. Benar-benar Kang, kita nggak berani main-main lah sama tubuh ini. Benar-benar nggak berani main, berpikir buruk pun nggak berani. Tubuh ini yang namanya diciptakan sama Tuhan, dan di dalamnya dia berdiam sebagai kecerdasan kan. Masa main-main sama itu? Terima kasih. Ini nanti kita akan kupas lebih dalam. Siap. Semoga bermanfaat dan tadi menarik sih. Jangan main-main sama tubuh karena ini sesuatu yang luar biasa. Terima kasih.